Oke, kita lanjut. Di antara puasa yang dipertahankan oleh salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, itu saumul fikri. Jadi sekian banyak dari yang kita sudah sampaikan, saumul batni, saumul farji, saumul aini, saumul uzuni, saumul lisani, saumul atrofi. Nah, beliau tambahkan pada berikutnya, yaitu saumul fikri. Saumul fikri huwa as-saumu anit tafkiri fima harramallahu ta'ala minal masalihi ghairi syar'iyyatin au khida'in wa ghasyin nas. Jadi puasa pikiran kita itu harus ditekan dalam berpuasa ini dari hal-hal yang memikirkan sesuatu tidak maslahat secara syar'i, kotor, ngeres, gak sunnah, selalu membuat persekongkolan dalam pemikiran. Wa mimma yakmulu bihi jamalus saumi ayyakum as-shaimu bil qiyami bi ba'dil ibadat. Di antara yang bisa menyempurnakan keindahan seseorang yang berpuasa itu ayyakuma as-shaimu bil qiyami bi ba'dil ibadat. Ya, sejogianya orang yang berpuasa itu selalu mengonsentrasikan ibadah, ka'ayyufakkira fi azumatillahi ta'ala wa sultanihi fahuwa azikru khafiyyu. Nah, akal kita, pikiran kita berpuasa itu pertama tidak berpikir hal-hal yang tidak maslahat, yang tidak disyariatkan, ghair syar'i. Ditambah lagi untuk kesempurnaan pemikiran kita, logika kita dalam berpuasa itu harus dikonsentrasikan hal-hal positif dalam melaksanakan praktik ibadahnya. Ka'ayyufakkira fi azumatillahi wa sultanihi fahuwa azikrun khafiyun. Jadi di antara bagian dari otak kita, akal kita, pikiran kita berpuasa itu setidaknya memikirkan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah yang kita selalu pikirkan, baik yang tersurat ataupun yang tersirat min ayatillah. Nah, itu disebut az-zikru al-khafiyyu. Itulah zikir-zikir yang tersembunyi dalam praktek ibadah puasa itu yang difungsikan oleh akal kita, logika kita. Jadi akal kita itu tetap senantiasa ia berpuasa. Wa yudawimu ala qiraatil Qur'anil Karim wa yatadabbaru ma'anihi fahuwa al-wahyu al-munazzil wa yuhyi lailatis siyami bis salati wa ta'abbudi wa tahajjudi fahuwa al-ikhlasul ilahiyyu wal ihsanus shadiqu. Jadi peran akal kita, peran logika kita dalam berpuasa itu yudawimu ala qiraatil Quran. Jadi difokuskan pikiran ini, ayo kita konsentrasikan di bulan Ramadan ini saat kita berpuasa.
ayo perbanyak qiraatul Quran. Bukan hanya itu. Wa yatadabbaru ma'aniha. Harus cerdas mentahlil, berpikir, tadabbur tentang ma'ani Al-Quran. Jadi di kesempatan ini saya tidak akan mengusik dan tidak akan masuk dalam bahasan ma'ani Al-Quran. Karena ini bagian dari konsentrasi saya dalam disiplin ilmu balaghah. Namun di sini sedikit saya tinggalkan karena kita lagi fokus tentang shaumus shalihin, puasa orang-orang soleh dalam beribadah kepada Allah. Jadi menghidupkan yudawim itu artinya istimrar. Istimrar bila qati'in, continue dia. Dawam itu. Jika kita melaksanakan perbuatan sudah dawam, saat kita sehat, di saat kita uzur, lalu perbuatan itu kita tinggalkan, maka tercatat pahala melaksanakan pekerjaan yang kita sudah lakukan secara kontinu. Seperti Bapak Ibu sekalian, di setiap jam 1 siang, Bapak Ibu membaca Quran. Wa in kana qiraah ayataini au salasa ayat. Continue dawam setiap jam 1 siang itu baca Quran. Aina makanal ahwal. Dalam kondisi bagaimanapun tetap dibaca Quran. Lalu dalam satu kesempatan uzur sakit seperti. Yang sakitnya itu agak repot. Maka Bapak Ibu tinggalkan pekerjaan yang sudah dawam itu, yang sudah continue dilaksanakan, yang sudah istimrar dilakukan. Maka di saat Bapak Ibu tidak lakukan perbuatan yang sudah continue dilaksanakan karena uzur syar'i, insya Allah pahala ibu tetap dapat melaksanakan apa yang seyogyanya setiap saat dilaksanakan. Makanya yang terpenting dalam ibadah kita itu khairul amal adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang dianggap baik, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu continue, adwamuha. Terus menerus, dawam, continue. Wa in qalla, sekalipun kecil dilakukannya. Jika terus dilakukan setiap hari, insya Allah akan jadi besar. La saghiratan ma'a israri, la saghiratan ma'al istighfari, wala la kabiratan ma'al istighfari, wala kabiratan ma'al la kabiratan ma'al istighfari. Jadi tidak ada dosa besar kalau dia terus dilakukan taubat setiap saatnya. Setiap saat dia bertaubat, maka tidak ada penumpukan dosa-dosa besar di hadapan Allah. Tapi kalau dosa kecil terus istimral dilakukan, tidak dilakukan taubat karena merasa ini dosa kecil, biar saja. Maka lama-lama dosa kecil itu akan menumpuk seperti gunung, maka dia akan membesar. Jadi la saghiratan ma'al israri wala kabiratan ma'al istighfari. Tidak ada dosa besar itu kalau dilakukan istighfar setiap saat, tidak terjadi dosa besar kalau terus istighfar dikontinyukan. Lafaz istighfar beda-beda, banyak usulubnya, macam-macam. Yang kita kenal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu siap istighfar, sayyidul istighfar. Jadi la saghiratan ma'al israri wala kabiratan ma'al istighfari. Tidak ada dosa besar yang selalu didampingi oleh istighfar. Dosa besar jika selalu didampingi istighfar, dia akan habis dosanya. Maka la kabiratan mal istighfari. Tapi dosa kecil jika selalu dilaksanakan tanpa adanya taubat kepada Allah, tanpa adanya istighfar, dosa kecil yang menumpuk itu lama-lama akan membesar. Nah itu yudawim ala istighfar wa qiraatil Qur'an wa yuhyi lailatus siyami bis salati wa ta'abbud. Setidaknya kita mengoptimalkan waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah dengan salat nawafil, salat sunnah. Macamnya banyak sekali ragamnya. Dari mulai tahajud disebutnya qiyamul lail. Hajat jika malam hari dilakukan disebutnya qiyamul lail. Salat taubat jika dilakukan malam hari disebutnya